Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Husnul mu'alif hadal kitab Sahnawawi Dimaski Assalamualaikum Husnul aba'ana wa umatina jatina sallallahu syekhina Husnul ma'hatina alasqiya malang alamiti ma'asati wali lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa ulama ayam bagi mongko sepatutnya apa antus takmala itu dilakukan fi hadza dalam persoalan ini kinayah kemarin ramalan barang asbaha yang menyerupai ing mah minal ibarati saking ibarat alladzi yustahya yang merasa malu min dzikriha saking menyebutkan sesuatu bisori ismiha gini ya ma asbaha min dzikriha saking menyebutkan sesuatu kemarin bisori ismiha kelawan menyebut nama secara langsung opal kinayatu kinayah al mufhimatu yang bisa difahami. Kita melanjutkan kemarin bab istimalul kinayah. Kemarin kita diajarkan bahwa kata-kata kalau kita mempunyai kata, mempunyai perbuatan yang kalau disebutkan secara vulgar itu tidak etis, maka kita disarankan untuk mengganti dengan istilah yang lebih halus. Itu prinsipnya. Sehingga kemudian tidak muncul istilah yang kita pakai itu terlalu vulgar. Jadi memakai istilah yang vulgar itu enggak etis. Nah, kita disarankan gitu. Kemarin itu bukan dawi ulama, tetapi itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan itu. Kemarin dicontohkan beberapa ayat, contohnya misalnya uhilla lakum lailatas siyami arrafasu. Ayat itu mengatakan kalau kita bulan puasa Ramadan boleh melakukan rofas. Ilanisaikum, rofas itu apa? Rofas itu melakukan hubungan suami istri. Jadi lah kita itu poso Ramadan, bukan poso Ramadan aja ya. Pokoknya poso lebih-lebih Ramadan. Maka kita tidak boleh melakukan hubungan seks suami istri pada siang hari. Kalau kita puasa Ramadan kok melakukan itu, kita kena diat, kena kafarat, kena diat. Masih ingat diatnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak gitu ngasih makan 60 orang ya. Terus lagi memerdekakan budak. Budak wis gak ono. Berarti kemungkinan adalah tinggal 2. Puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan. Istilah yang dipakai oleh Al-Quran itu rofas, lebih halus. Jadi Quran tidak mengatakan uhilla lakum lailatas siyami al jima'u. Lah ngomong jima itu kan terlalu vulgar. Maka kemudian Quran menggunakan istilah yang lebih halus. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Ayat yang lain misalnya wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha. Afdha itu juga artinya sama, jima. Tapi Al-Quran tidak menggunakan kata jima. Yang lain, Quran menggunakan kata yang lebih halus lagi, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau kamu bercerai sebelum melakukan hubungan suami istri, ini ayatnya kayaknya terkait dengan mahar ya. Jadi kalau nggak salah nanti tolong dicek. Kalau nggak salah ayat ini terkait dengan ini. Kalau ada suami istri nikah, kok suami istri nikah? Kalau sudah suami istri kan sudah nikah. Kalau ada orang sudah menikah, kemudian dia cerai. Nah, cerai itu terjadi sebelum melakukan hubungan seks. Kemarin kayak ada kakak kelas Anda, tapi bukan santri Al-Asqiya. Ada mahasiswa datang ke Ustadz, dia cerita lah, kan saya tanya, udah nikah? Sudah Ustadz, tapi saya sudah cerai.
Kok cerai? Enggak Ustaz, kami menikah 3 bulan. Setelah itu kami cerai. Wah, nganten anyar kok cerai, kok bisa? 3 bulan kan masih nganten anyar. Oh jangankan 3 bulan, 3 tahun aja masih nganten anyar toh. Kanci seneng runtang-runtung, seneng foto-foto bareng. Jangankan yang Ustaz aja udah kayak wis lama masih seneng foto bareng. Jadi dia bilang, kami 3 bulan Ustaz, kemudian cerai. Tapi sumpah Ustaz, kita belum melakukan apa-apa. Nah, dia cerai belum sempat melakukan hubungan suami istri. Kalau Al-Quran, kalau nggak salah ayat ini begitu. Ketika ada suami istri cerai sebelum melakukan hubungan ini, hubungan suami istri, maka apapun yang diberikan oleh suami terhadap istri yang bisa ditarik kembali maksimal 50%. Jadi kalau misalnya suaminya ngasih mas kawin 100.000 US dollar, kira kui pokoknya akeh. Nah, kemudian ketika 3 bulan kemudian cerai dan dia belum sempat melakukan hubungan suami istri, maka suami kemudian boleh menarik pemberian tadi, mahar tadi, atau ketika nikah maharnya 10.000 dolar US, kemudian ngasih mobil, kunci rumah, bukan kuncinya aja loh ya. Kemudian cerai boleh diambil kembali, tapi maksimal nisfu, separuh, tidak boleh diambil semua. Itu kalau belum melakukan tamassuhuna. Tapi kalau sudah tamassuhuna, sudah nikah, duwe anak, melakukan banyak hal, istrinya sudah memberikan dia anak 4, 5, 10, maka ketika cerai seorang suami tidak boleh mengambil apa yang sudah diberikan pada istri. Maka rumah, kendaraan dan apapun itu menjadi milik istri. Karena itu di ayat tadi sebelumnya wa kaifa ta'khudunahu. Bagaimana mungkin kalian suami kemudian menarik apa yang kamu berikan kepada istrimu ketika cerai? Karena istrimu telah kamu sudah gaul dengan bersama mereka. Itu terkait dengan itu. Tetapi kembali ke persoalan kita, apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah bagaimana Al-Quran itu ngajari kita untuk menggunakan istilah-istilah yang tidak vulgar. Jadi digunakan istilah yang lebih lembut, yang lebih santun, sehingga kita tuh diajari untuk ngomongnya halus dan santun, gak kasar. Karena kita masih ingat kemarin larangan untuk berbicara kasar. Misalnya kita mencaci babi, aneh toh, sing gampang ngomong babi, asu, kucing, terus apa lagi kambing, terus kelinci, soal enek kewan disebut. Itu enggak benar karena Nabi melarang itu. Nabi melarang orang menggunakan mencaci dengan nama-nama itu. Sebaliknya Al-Quran ngajari kita jangankan mencaci, mengucapkan sesuatu aja kita disuruh dengan mengucapkan istilah yang lebih halus. Quran tidak pernah menggunakan kata vulgar, jima enggak, istilahnya antamasuhuna, sebelum kau menyentuh, afdo rofas. Jadi itu artinya Quran ngajari kita untuk berucap santun dan halus. Itu yang kemarin. Berdasarkan itulah kemudian para ulama menyampaikan hendaknya kita begitu. Hendaknya kita itu menggunakan kinayah. Ngerti kinayah ya? Bahasa-bahasa lain untuk menyebut sesuatu yang kalau kita sebutkan itu terlalu vulgar. Karena itu fayukna, mongko kemudian dikinayahkan anjima ilmarati, saking melakukan jima bil ifdoi, dengan istilah ifdo. Quran tidak menyebut jima itu terlalu vulgar. Kalau kita bilang hubungan seks itu kan terlalu vulgar sebetulnya. Kan ada tuh istilah yang lebih halus. Kalau anda sering baca novel klasik, biasanya yang anak muda tuh nggak ngerti novel klasik. Kalau anda novel-novel dulu itu kalau kemudian cerita tentang hubungan
seks suami istri itu sangat halus. Jadi kita mocone kayak nggak paham. Ini maksudnya apa toh? Padahal sebetulnya dia lagi menceritakan tentang melakukan hubungan seks, tapi dengan bahasa yang kinayah yang bagus. Loh saiki kan enggak. Buku-buku sekarang kan vulgar banget. Itu yang kemudian akhirnya anak-anak kita, generasi kita itu ngomong juga kasar karena mereka biasa membaca kita. Nah, Al-Quran tidak pernah menggunakan kata jima karena itu terlalu vulgar. Maka kemudian diistilahkan dengan ifdo. Ifdo itu ya sama, melakukan hubungan suami istri. Atau yang lain yang agak apa namanya, familiar, yang agak sedikit kasar, duhul. Duhul itu kan masuk, melakukan hubungan suami istri, itu istilahnya duhul. Tapi istilah duhul ini biasanya di dalam fikih. Kalau bahasa Arabnya kan masuk. Sehingga kalau dulu ketika kita haji, Masjidil Haram itu masih diperbaiki. Kemudian ada bagian bangunan itu yang apa namanya belum jadi, kemudian dikasih. Kayak kita rambu jalan yang nggak boleh masuk ya. Gambar itu kemudian ada tulisan mamnu'ud duhul. Maksudnya dilarang masuk. Tapi karena yang kita pikirkan, biasanya orang Indonesia itu pikirannya fikih, teman-teman tuh duhul itu hubungan suami istri. Karena itu kali bilang, Ustaz, Pak Udari, mosok ning kene dilarang duhul. Itu mikirnya beda mana. Wong Arab luar biasa. Mosok duhul aja di kayak begini, sehingga ditulisi mamnu'ud duhul. Duhul itu masuk kalau kita masuk ke bangunan. Nah, itu duhul dengan istilah duhul. Satu, ifdo yang dipakai sebagai ganti jima. Ifdo kadang duhul atau muasaroh. Muasaroh itu masih ingat Al-Quran wa asiruhunna bil ma'ruf. Muasaroh itu hubungan suami istri, tapi sebetulnya tidak melulu hubungan suami seks, tetapi bagaimana relasi suami istri itu muasaroh. Sehingga ayat Al-Quran kan mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu wa asiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik di lingkungan kita. Karena itu kan kita masih ingat ngaji Nidhamul Usrah kemarin yang kewajiban suami. Kalau kita jadi suami, Anda yang di rumah jadi suami, kalau kita mampu, maka kita harus ngasih belanja istri kita secara ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuai dengan tingkatan lingkungan. Kira-kira umumnya ibu-ibu di lingkungan kita itu belanjanya saulan piro toh? 5 juta. Kalau kita mampu ya kita kasihlah istri kita 5 juta. Ini belanja untuk dapur 5 juta. Ini untuk aksesoris bedak macam-macam 10 juta. Sehingga sebulan 15 juta. Itu ma'ruf. Ma'ruf itu bukan baik. Ma'ruf itu sesuai dengan sesuatu yang baik tapi sesuai dengan kondisi. Itu ma'ruf. Nah, mu'asaroh itu sesungguhnya begitu. Sehingga Tuhan mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Mu'asaroh itu juga dipakai dengan makna jima atau wal wiko. Wiko itu juga dimanakan jima wa nahwiha. Wala yusarrihu dan tidak menjelaskan binaiki wal jimai. Quran tidak pernah menggunakan kata jima. Hadis juga enggak. Karena jima itu terlalu vulgar kalau disampaikan. Karena itulah kemudian pakai istilah-istilah baru, istilah lain yang lebih halus. Wakadzalika yukanna, itu yang dipakai Al-Quran, yang dipakai oleh hadis. Begitu juga dikinayahkan anil bauli, saking baul itu apa? Pipis, wat taghawudi lan BAB, buang air besar. Nabi tidak mengatakan baul atau ghaid, ingin pipis atau BAB, tetapi kemudian diistilahkan dengan wa qada'il hajat, ingin memenuhi hajat kalau bahasa kita. Atau yang kedua wa dhahabi lan pergi ilal kholai maring toilet. Biasanya kita mengatakan pergi ke belakang, pergi ke kamar kecil. Itu artinya istilah itu
istilah yang disarankan. Sehingga kalau kita mengatakan, Mbak mau kemana? Mau kamar kecil, itu benar. Itu yang disarankan kayak di Mbah Nawawi. Jadi nanti Mbak BAB, yo enak lah istilah yang lebih halus. Nanti Mbak mau pipis aku, usah kebelet. Enggak, tapi Mbak saya mau ke belakang sebentar. Itu lebih halus. Wala yusrahu, lan tidak pernah disampaikan bil khoroati. Khoroah itu berak. Berak ya bener ya. Berak itu bahasa Indonesia ini BAB kan berak. Nanti Mbak berak kayak kucing mau berak, kucingnya berak. Wal bauli lan pipis, nggak pernah dengan istilah itu. Kita diajarkan untuk menggunakan, jadi apapun istilah, apapun perilaku yang kalau diucapkan itu terlalu vulgar, kita disarankan untuk mengganti dengan istilah-istilah lain yang lebih halus. Wa nahyu wa kadzalika dzikrul uyubi. Begitu juga menyebut tentang penyakit kalbarosi kayak kusta, wal bakhori lan bau busuk, atau wasonani. Sonan itu apa? Bau kelek yang busuk apa jenisnya? BB, bau badan atau bau apa itu namanya? Pokoknya nek tau sing kita agak pede sehingga ketiaknya bau, itu sonan. Bau ketiak gak enak. Wa ghairiha iku yu abaru anha saking istilah tadi bi ibaratin, dengan ibarat jamilatin yang baik. Di dalam banyak hal, misalnya kita kan gak nyaman juga, misalnya sakit apa Mbak? Covid. Ini kan ngedeni toh. Carilah istilah yang lebih halus, misalnya sakit apa Mbak? Koyoke sakit yang umum saiki lah. Itu kan lebih enak toh. Iya Mbak, kena Covid itu parah. Itu kan kok koyoke enggak ini banget, enggak apa ya? Enggak halus gitulah. Karena itu kemudian muncul beberapa teman kemarin ketika ada teman-teman ada yang wafat, kemudian kita tanya, kemarin itu loro apa wafatnya? Yes, sakit yang lagi marak sekarang. Kita paham. Oh, berarti kena penyakit itu. Itu lebih halus dan lebih nggak menakutkan daripada kena COVID. COVID itu kan menakutkan. Oh ya wis, nek kena itu kayaknya itu ancamannya kemudian mati. Padahal kan enggak juga. Tapi intinya adalah kita menjaga sesuatu yang kemudian kalau disampaikan terlalu vulgar itu terlalu gak bagus. Karena itu sejak beberapa hari kemarin, beberapa minggu, Ustadz sangat mengapresiasi ada daerah-daerah tertentu yang tidak lagi mengupload update data korban virus COVID. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang sudah nggak pernah update. Bukan berarti nggak ada, tapi data itu hanya disimpan untuk data pemerintah saja atau orang-orang yang membutuhkan, tapi tidak di-share di masyarakat karena itu akan membuat masyarakat resah, kemudian menjadi gak nyaman. Nah, ini kan bagian dari menenangkan psikologis masyarakat kita. Coba anda kalau tiap hari disuguhi berita itu kan kemudian kita menjadi menjadi gak nyaman mau kemana-mana. Padahal sebetulnya mungkin tidak segitunya. Sehingga beberapa daerah punya semboyan sejak sekarang kita tidak menginformasikan update tentang korban penyakit itu. Bukan berarti nggak ada loh ya, bukan berarti nggak ada, tetapi data itu hanya untuk kepentingan pemerintah dan orang-orang yang terkait dengan itu saja. Itu penting. Nah, ini termasuk bagian dari sini. Segala sesuatu yang kemudian nggak pantas untuk disampaikan, maka hendaknya digunakan ibaratin jamilatin, yaitu dengan ibarat yang baik. Minha kan itu setengah ibarat al-ghuradu. Tujuannya yang penting, tujuan utamanya difahami. Istilahnya bisa kita buat, tetapi yang penting kita yang ngomong dengan yang diajak ngomong itu faham. Kayak kalau Anda yang muda lagi PDKT ya,
PDKT mau ngomong langsung, Dek, saya suka sampean, itu kan terlalu vulgar. Maka kemudian saya pengen silaturahmi. Nah, kalau kemarin yang dulu Ustadz ada orang perempuan yang halus banget, dia mengatakan, saya pengen punya anak dari keturunan jenengan. Coba, kan halus banget toh, tapi jelas. Saya pengen menjadi ayah dari anak yang jenengan lahirkan. Itu kalimat memang lebih soft. Kayak enak juga dia yang ngaji sitin itu, yang tante kan ngaji sitin. Kan ada toh bagaimana boleh nggak seorang perempuan menyatakan suka kepada laki-laki? Oh boleh ternyata yang hadis itu yang ngaji ibu kemarin, hadis-hadis tentang perempuan dengan cara nggak vulgar, nggak koyok apa kuy sinetron langsung apa istilah ditembak, enggak, tapi halus banget. Makanya yang ada istilah, Mas saya itu pengen jadi orang yang bisa melahirkan putra-putranya jenengan. Itu kan naksir tapi halus toh. Kayak Anda bisa lihat ceritanya Bilqis dengan Sulaiman, yang luar biasa. Bilqis itu kan naksir banget pada Sulaiman setelah ketemu, tapi kan beliau soft banget cara ngomongnya. Saya ini belum punya suami, tapi saya ini raja besar. Artinya saya nggak mungkin nikah dengan orang sembarangan. Orang yang menjadi suami saya harus adalah orang yang lebih dari saya. Dan orang tahu yang lebih dari Bilqis hanyalah Sulaiman. Tapi caranya kan ngomongnya halus. Enggak kok vulgar banget, enggak. Nah, itu yang diajarkan di sini. Yang penting tujuannya jelas. Wayul haku lan dipertemukan bima dzakarnahu, disamakan bima kelan barang dzakarnahu yang nyebut sapa kita hu ing ma minal amsilati saking contoh-contoh masiwahu yang selain itu. Contoh itu hanya yang disampaikan contoh. Kita bisa membuat istilah lain, istilah baru, istilah setiap daerah bisa beda. Tapi intinya sama, yaitu bahwa apapun istilah perilaku yang kalau disebutkan itu tidak cukup etis, tidak pantas, kita diharapkan untuk mengganti dengan istilah yang lebih halus dan lebih lembut. Wa'lam anna hadza kullahu idza lam tatu nalikane ora nari apa hajatun ila tasrihi, kelawan menjelaskan bisarihi ismihi, dengan menjelaskan namanya. Fa in da'at mongko lamun nari apa hajatun li gharatil bayani, karena menunjukkan penjelasane wa taklimi lan pengetahuan, wa khifalan dikhawatirkan anal mukhatabah hak temene orang yang diajak berbicara iku yafhamu faham majaza ing majas au yafhamu utawa faham ghairul muradi ing tujuan yang selain itu atau selain tujuannya, suriha mongko boleh dijelaskan hina idin bi ismihi kelan namane as-sarifi kang sore. Yang harus kita pahami adalah begini, ketika kita membuat istilah menyebut kayak tadi, Mbak, saya izin mau ke belakang. Nah, kalau kita bilang mau ke belakang, kemudian yang diajak ngomong paham bahwa ke belakang itu maksudnya ke kamar kecil, berarti cukup. Tapi lah gak paham, ke belakang, di belakang nggak ada rumah, Mbak, nggak ada tegalan, apa yang ke belakang? Berarti nggak paham. Maka kita harus boleh menjelaskan. Maksud saya mau ke kamar kecil. Kamar kecil, gak ada kamar kecil di sini, Mbak. Waduh, sampai nggak paham juga, maka boleh kita menyebutkan maksudnya. Tapi sepanjang boleh bisa dikinayahkan dengan istilah lain yang lebih halus, kita disarankan itu. Liyahsula, kenapa? Liyahsula, supaya hasil apa al-ifhamu, yaitu memberikan pemahaman al-hakiki. Tujuannya adalah agar sama-sama paham. Wa ala hadza yuhmalu, diberikan apa mah barang ja'akang teko mil ahadisi ing dalam hadis minatasrihi saking penjelasan bimisli hadza, dengan umpamaan itu. Nabi juga begitu. Nabi itu sering
kemarin masih ingat Nabi itu nggak istilah-istilah tertentu toh, yang nggak akan masuk surga golongan ini. Kemudian sahabat mengatakan, kanjeng Nabi kalau itu maksudnya apa? Nabi kemudian menjelaskan. Nah kita juga begitu, kita pakai istilah yang halus tapi kemudian nggak paham dia ngomong, baru kemudian kita maksud saya gini loh. Nah itu boleh. Fa'inna bimislah hada fa'inna dalika, karena saat temen tadi penggunaan kinayah itu mahmulun ala hajati, karena menggunakan kinayah itu prinsipnya adalah agar tidak terjadi ucapan yang vulgar, ucapan yang gak etis untuk disampaikan. Karena itulah kemudian kita gak kinayah. Tapi lah kinayah gak paham, boleh kita menjelaskan, karena tujuannya agar tidak salah paham. Mahmulun alal hajati, ngatasi kebutuhan kama dzakarnahu. Fa inna tahsilal ifhami, krono memberikan pemahaman, tahsile pemahaman, fi hadza, dalam ini ku aula, penting min muraati mujarradil adabi, dibanding melulu karena persoalan etika. Wabillahi taufik. Kita ngoyo gawe kinayah, istilah alus tapi nggak paham. Itu juga nggak benar. Karena kalau kita ngomong kemudian yang diajak ngomong nggak paham juga nggak benar. Karena itu kita butuh istilah yang halus ya, tapi orang yang diajak ngomong harus paham. Kalau nggak paham boleh dijelaskan. Hadis Nabi juga begitu. Kita lanjutkan. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak termasuk sopal mukminu, orang mukmin, bitoani, kata Nabi, tidak termasuk orang disebut mukmin orang pertama yang suka to'an. To'an itu suka menghujat. Orang yang suka menghujat, suka apa bahasa kita? Misuh ya? Misuh sama nggak dengan menghujat? Beda ya? Beda nggak? Atau sama? Pokoknya to'an, sering mencaci. Orang yang suka mencaci, kata Nabi, berarti tidak termasuk dianggap sebagai mukmin. Hati-hatilah kita ngaku mukmin, ngaku muslim, tapi suka menghujat. Nabi mengingatkan kita, tidak termasuk orang mukmin, orang yang satu suka menghujat. Yang kedua, walalaan, orang yang suka melaknat. Melaknat itu kemarin masih ingat definisinya? Melaknat itu definisinya adalah mendoakan buruk. Mendoakan buruk. Kita biasanya sinetron ya. Kita pinjem apa? Mbak, aku boleh pinjem sepeda motor ya? Gak usah mbak, ini mau tak pakai. Kemudian muncul, oh awas ya, dipinjemi gak oleh muka-muka rusak. Ndongakno elek, itu melaknat. Melaknat itu definisinya mendoakan buruk pada orang lain. Nabi mengatakan orang yang suka mendoakan buruk pada pihak lain tidak termasuk orang mukmin. Ini luar biasa. Mendoakan buruk masih ingat kemarin, tidak hanya pada orang, bahkan tidak boleh mendoakan buruk pada binatang. Bahkan bukan hanya binatang toh, benda mati pun loh nggak boleh didoakan buruk. Ini enek HP kan benda mati, hukum-hukum tentang rusak. Enek loh sinetron. Ini pulpen, dipinjam pulpennya kayak untuk hukum tentang mati pulpennya. Itu melaknat. Kita nggak boleh melaknat pada orang, tidak boleh, bukan hanya orang, binatang nggak boleh. Kita punya ayam mau disembelih kabur, oh awas ya, muka-muka terabak sepeda motor. Nggak boleh mendoakan buruk. Nabi mengatakan tidak termasuk orang mukmin satu, orang yang suka menghujat, mencaci, orang yang suka melaknat. Yang ketiga, walal fahisi, orang yang berkata keji. Berkata keji itu fahsun. Wala baliyun, orang yang berkata kotor. Orang yang suka berkata kotor, jorok, berkata keji, tidak termasuk orang mukmin. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi radhiyallahu an Ibnu Majah an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana, Nabi mengatakan gini, makana ora ono pal fuhsu, perilaku keji, fi syai'in, dalam sesuatu ilah sanahu,
kecuali akan membuat noda atau menghinakan hu ing man. Jadi kata Nabi, siapa yang berperilaku keji sesungguhnya menunjukkan kualitas kita. Kalau kita tuh sering ngomong jorok, sering ngomong buruk, sering mencaci orang, maka sesungguhnya itu menunjukkan kualitas kita yang seperti itu. Sebaliknya, wa makana lan tidak ono ra ono opal hayau sifat malu fi syai'in dalam sesuatu. Malu itu artinya menjaga diri dari perilaku yang enggak baik, ila zanahu, kecuali akan memberikan hiasan pada orang itu. Siapa yang berperilaku baik, maka sesungguhnya itu menunjukkan kepribadian yang baik. Karena itu Anda masih ingat ada hadis Nabi, tidak akan mencaci perempuan, mencaci istri, kecuali suami yang buruk. Tidak akan memuliakan istri atau perempuan kecuali laki-laki itu menunjukkan laki-laki yang baik. Karena perilaku kita yang kita tunjukkan kepada orang lain itu menunjukkan kepribadian kita. Di mana kita menghargai orang, maka sebetulnya hanya orang yang mempunyai harga dirilah yang bisa menghargai orang lain. Kalau dalam bahasa psikologi kan gini, kalau pikiran kita itu baik, maka kita melihat orang lain itu baik. Tapi kalau pikiran kita buruk, maka sesungguhnya kita akan melihat orang lain juga nggak baik. Maka penglihatan kita terhadap orang lain itu menunjukkan diri kita. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana sudah ya. Makana husun fi syai'in ila sanahu wa makana al-haya'u syai'in ila zanahu. Oke. Kita lanjutkan besok. Babu tahrimil inharil walidi. Larangan tentang haramnya membentak orang tua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.